Ahli pidana di sidang Sambo berkata, orang yang disuruh dan player tak bisa dipidana. Tadi saya sempat mendengar terkait dengan yang ahli mau jelaskan tentang penghapusan pidana. Nah ini tadi terpotong, mohon ahli jelaskan terkait dengan penghapusan pidana. Baik, terima kasih. Di dalam KUH pidana kita mengenal berkaitan dengan alasan untuk penghapusan pidana. Ini kalau kita lihat ada yang dinamakan dengan daya paksa, kemudian ada yang dinamakan dengan notwear ya, ada juga narrow access. Kemudian dalam hukum pidana kita mengenal apa yang dinamakan untuk menghilangkan sifat dari melawan hukum dan tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Inilah yang dikualifikasi sebagai alasan pemaaf dan alasan pembenar. Nah, kemudian alasan apa yang dimaksud dengan alasan nanti kita akan lihat nih, apakah dia masuk kepada alasan pemaaf atau alasan pembenar ya. Artinya membenarkan suatu peristiwa itu walaupun peristiwa itu dikualifikasi sebagai delik, tapi ada suatu kondisi, ada suatu keadaan, ada suatu situasi yang mengharuskan dia berbuat seperti itu. Tetapi dalam hukum pidana kita mengenal apa yang dinamakan dengan asas profesionalitas ya, kewajaran, kepatutan, dan ada asas subsidiaritas. Itu patokannya. Nah, jadi tidak bisa kita jadikan oh ini adalah alasan pembenar, ini alasan pemaaf, tapi ada kualifikasi apakah perbuatan itu masuk sebagai prinsip subsidiaritas, harus melakukan itu, tidak ada melakukan perbuatan lain, dia harus lakukan tindakan itu. Contoh dalam keadaan misalnya daya paksa, dia harus melakukan perbuatan itu. Nah, kemudian ada juga karena adanya faktor dari perbuatan itu, ada misalnya keadaan dari diri sendiri dan ada juga keadaan yang datang dari luar si bertindak itu sendiri. Itu. Bagaimana pandangan ahli kaitannya dengan seorang Bayangkara 2 latar belakang Brimob yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Reni terkait dengan adanya ketakutan, patuh dan taat. Kemudian yang disampaikan. Nah, bagaimana menurut ahli melihat kaitan dengan hal tersebut? Tadi saya katakan ada alasan penghapusan pidana yang ada di dalam undang-undang dan ada juga yang di luar undang-undang. Inilah yang dinamakan dengan error fakti atau error juris. Dua-dua punya kualifikasi. Kualifikasinya apa? Satu nanti bisa dilihat dari taraf pendidikan seseorang itu. Artinya juga kemampuan ini sangat menentukan juga sebagai alasan untuk pemaaf ya. Pemaaf untuk Grand Staff Junderskuldennya itu gitu. Nah, tetapi harus diingat batasannya itu harus dilakukan secara subsidiaritas dan proporsionalitas. Dari kronologis yang ahli terima, yang tadi ahli sampaikan, apakah situasi ini adalah situasi dalam keadaan memaksa? Ada daya paksa kan begitu Pak, ada daya paksa. Nah, daya paksa itu ya ada yang bersifat relatif, ada yang bersifat absolut. Yang absolut itu tidak bisa untuk melakukan tindakan lain. Kalau dia relatif, dia dapat melakukan tindakan lain ya. Tadi saya katakan tadi kegoncangan jiwa itu berupa perilaku yang dia harus melakukan tindakan itu, tidak ada lain. Kalau nggak dia mati. Tapi tidak ada niat. Ya. Jadi itu bisa yang dikatakan oleh kuasa hukum terdakwa Berada ini, itu nanti bisa menjadikan sebagai satu alasan ya kepada hakim untuk berkaitan dengan penjatuhan pidana misalnya kepada pelaku itu sendiri. Bagaimana terhadap keterangan para ahli ini di persidangan? Apakah keterangan mereka benar semua atau salah semua atau tidak tahu menahu? Terima kasih Yang Mulia. Ya. Terkait dengan
dua ahli pidana, kami tidak membantah teori, tapi pendapat yang diberikan oleh dua ahli pidana ini kami bantah dengan alasan bahwa fakta-fakta yang diberikan oleh penyidik berupa kronologis ini tidak lengkap, sehingga pendapatnya pun pasti akan mengikuti apa yang diinginkan oleh penyidik. Saya ingin membantah keterangan ahli Pak Effendi Saragih, mohon maaf, tadi disampaikan bahwa semua BAP dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan ahli. Tapi di sini BAP yang ada di keterangan ahli ini dari 22 halaman keterangan saya sebagai tersangka hanya ditulis dengan 12 baris yang mulia. Sehingga saya yakin bahwa ini pasti tidak akan objektif, tapi melakukan pendapat sesuai dengan keinginan penyidik untuk mentersangkakan kami berlima. Perlu kita sampaikan hari ini adalah keterangan ahli yang menyampaikan terkait dengan penghapusan pidana. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya. Karena yang disampaikan oleh ahli yang dihadirkan hari ini, yaitu dari psikolog forensik, itu menggambarkan situasi Richard Eliezer. Pertama, patuh dan taat, kemudian ada ketakutan, ada kecemasan, tidak berani menolak perintah. Nah, ini menggambarkan seorang Richard Eliezer. Kemudian diperkuat dengan keterangan dari ahli dari pidana yang menyampaikan terkait dengan keadaan memaksa. Sudah jelas ya, di dalam KUHP diatur tentang penghapusan pidana. Tadi kita menyampaikan apakah pasal 48 ini unsurnya masuk terhadap perkara ini. Tadi ahli sampaikan pasal 48 masuk terkait dengan keadaan memaksa, overmah, dan itu disampaikan terkait dengan penghapusan pidana. Jadi proses ini kami melihat bahwa inilah realita, inilah fakta yang terjadi, bahwa klien kami pertama dari awal perkara ini kita sudah sampaikan tidak punya niat. Kedua, terkait dengan keadaan psikologinya tadi sudah disampaikan oleh psikolog forensik bahwa ada ketakutan, kemudian ada kecemasan ketika disuruh memilih untuk berpikir atau ini, tetapi dia karena ketakutannya sangat tinggi sehingga dia patuh dan taatnya sangat tinggi. Nah, itu terungkap di persidangan. Nah, juga ini terkait dengan yang tadi ya, bahwa ada penghapusan pidana. Kami harapkan bahwa dalam proses ini tentunya majelis hakim akan melihat fakta-fakta, kemudian jaksa penuntut umum, tapi kami tidak mau mendahului, biarlah proses ini berjalan, tetapi sekali lagi bahwa peluang terkait dengan penghapusan pidana, Richard Eliezer mempunyai peluang tersebut karena arah pembelaan kami adalah penghapusan pidana. Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Effendi Saragih menjelaskan soal Don Plieger di sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Effendi menyebut Don Plieger adalah orang yang menyuruh melakukan tindak pidana dan yang disuruh tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Hal itu disampaikan Effendi saat menjadi saksi ahli di sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Bribka Riki Rizal, dan Barada Richard Eliezer. Mulanya pengacara Barada Eliezer, Roni Talapesi, membaca berita acara pemeriksaan atau BAP Effendi yang menjelaskan tentang syarat-syarat Don Plieger. Roni pun meminta ahli menjelaskan syarat-syarat seseorang dikatakan sebagai Don Plieger. Saya membaca BAP dari Pak Effendi yang menjelaskan terkait dengan syarat-syarat Don Plieger. Bisa saudara ahli jelaskan syarat-syarat Plieger tersebut? Tanya Roni. Effendi Saragih menjelaskan, Don Plieger adalah orang yang menyuruh melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain. Dalam hal ini, perantara itu adalah manusia yang digunakan sebagai alat. Effendi mengatakan orang yang disuruh oleh Don Plieger tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.
Saya jelaskan bahwa namanya Don Peliger adalah menyuruh melakukan tindak pidana. Salah syaratnya itu adalah orang. Itu adalah bahwa yang disuruh tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, dan yang disuruh itu hanya sebagai merupakan alat, dan juga yang tentu saja alat itu dalam bentuk orang, dan orang itulah yang melakukan perbuatan itu sendiri, kata Effendi. Eliezer didakwa lakukan pembunuhan berencana. Eliezer didakwa bersama-sama dengan Ferdy Sambo dilakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Eliezer disebut dengan sadar dan tanpa ragu menembak Yosua. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa. Eliezer didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar, pasal 338 KUHP contoh, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tentang Don Peliger di kasus Sambo yang disorot pihak Eliezer. Pihak Barada Richard Eliezer menyorot tentang Don Peliger dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Apa sebenarnya Don Peliger itu? Dalam sidang lanjutan yang berlangsung pada Rabu 21 Desember 2022, seorang ahli hukum pidana dihadirkan, yaitu Effendi Saragih, yang disebut berasal dari Universitas Trisakti. Dalam pendapatnya, Effendi menjelaskan tentang Don Peliger atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana. Bisa saudara ahli jelaskan syarat-syarat Don Peliger tersebut? Tanya Roni Talapesi selaku penasihat hukum dari terdakwa Eliezer dalam sidang tersebut. Saya jelaskan bahwa namanya Don Peliger adalah menyuruh melakukan tindak pidana. Syarat-syaratnya itu adalah bahwa yang disuruh tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, dan yang disuruh itu hanya sebagai merupakan alat, dan yang tentu saja alat itu dalam bentuk orang, dan orang itulah yang melakukan perbuatan itu sendiri, kata Effendi. Perihal Don Peliger ini berkaitan dengan pasal 55 dan pasal 56 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pasal ini pula yang ditalikan atau dicontohkan ke Eliezer terkait pasal pembunuhan berencana dan pasal pembunuhan. Jeratan pasal pembunuhan berencana untuk Eliezer ditalikan dengan pasal penyertaan, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Berikut bunyi dari pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP. Pasal 55. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana. 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menghancurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. 2. Terhadap penghancuran. Hanya perbuatan yang sengaja dihancurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Pasal 56. Dipidana sebagai pembantu kejahatan. 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Dilansir KUHP dan berbagai sumber diketahui, perihal penyertaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pembuat dan pembuat bantuan kejahatan. 1. Pembuat berdasarkan pasal 55 KUHP terbagi lagi menjadi 4, yaitu pelaku, yang menyuruh melakukan, yang turut serta, dan penganjur. Yang kedua, pembantu kejahatan.
berdasarkan pasal 56 KUHP terbagi menjadi dua, yaitu pembantu pada saat dilaksanakannya kejahatan dan membantu sebelum dilaksanakannya kejahatan. Merujuk pada buku dasar hukum pidana di Indonesia oleh Dr. Fitri Wahyuni SHMH, berikut penjabaran terkait poin nomor 1 di atas. Pelaku dapat diartikan sebagai pelaku sendiri menurut Hazawinko Suringa. Pelaku adalah setiap orang yang dengan seseorang dirinya telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, yang menyuruh melakukan. Seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan sama halnya dengan orang tersebut melakukan perbuatan itu sendiri yang turut serta melakukan. Menurut R. Sugandi dalam bukunya KUHP dan penjelasannya, turut serta diartikan melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan turut melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi keduanya melakukan tindak pidana itu. Tetapi apabila kedua pelaku itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka kedua pelaku itu tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang membantu melakukan, sebagaimana dimaksud pasal 56 KUHP. Penganjur merupakan orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman atau penyesatan, dengan memberi sarana atau keterangan sesuai dengan pasal 55 ayat 1 kedua KUHP.